Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salasah dalam sekian pertemuan kita libur Ramadan dan di Syawal. Kemudian dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan kajian itu. Sebelumnya secara pribadi saya ucapkan taqabbalallahu minkum shalihul a'mal. Allah menerima ibadah kita semuanya, amal soleh yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan mengampuni dosa dan kesalahan kita, karena di antara faidah Ramadan adalah Allah akan mengampuni dosa hamba-hamba yang pada di dalam. Tentunya ihtisaban, semata-mata karena keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal. Itu kalimat yang banyak diucapkan oleh para ulama dulu, para salaf dulu, dan tentu kita mengikuti bimbingan, bukan dengan sebagaimana yang banyak kita lihat sepatu. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, bahasan kita di Ushul Salasah ini sampai pada perkara yang sudah kita lewati berkaitan dengan masalah arkanul Islam. Masalah arkanul Islam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, faedah-faedah yang sudah kita dapatkan dari para masyayikh sunnah seperti Al-Ma'ali Al-Syekh Fauzan Allah Ta'ala yang memberikan ta'liq-ta'liqnya dan juga komentar-komentar beliau Ta'ala di apa yang kita baca dan kita kaji bersama, itu semoga memberikan faedah untuk kita semuanya, untuk kita berjalan di atasnya, karena apa yang dibimbingkan oleh para ulama, barakallahu fikum, itu akan menjadi pegangan untuk kita semuanya. Demikian juga dengan faedah-faedah yang lain yang bisa kita dapatkan dari para ulama asir pada zaman sekarang ini berkaitan dengan masalah faedah-faedah dari Ushul Salasah. Andainya pun kita bisa mendapatkannya dan kemudian kita menjalankannya dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin seseorang beragama itu hanya sesuai dengan kemampuannya dalam hal yakni berbicara, dalam hal berkeyakinan, dalam hal berpegang teguh pada bimbingan. Karena memang faktanya bahwa kita jauh dari bimbingan para ulama. Tempat tinggal kita dan kita tidak ada para ulama yang memberikan bimbingan. Ada pun kemudian mereka yang coba untuk mencari jalan-jalan yang lain yang mengingkari keberadaan mereka, maka sesungguhnya sejarah telah mencatatnya bagaimana orang-orang berjatuhan tanpa ada bimbingan dari para ulama Ta'ala. Dan kita bukan sekedar sebuah pengakuan semata, kita bersama para ulama, tapi apa yang kita baca dari kita kaji, kita pelajari, kita paham dari mereka,
para ulama dan juga murid-muridnya para ulama yang barakallahu fikum banyak kita ambil ilmunya, ambil pelajaran dari durus-durusnya yang bisa kita dapatkan alhamdulillah dengan mudah, apakah secara langsung kita belajar melalui online ataupun kita bertanya kepada mereka, maka ini adalah merupakan sebuah ikhtiar agar kita tidak mudah terjatuh pada kekeliruan, tidak mudah terjatuh pada kesalahan. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, para ulama masih hidup yang kita sekarang ini. Syekh Fauzan, Syekh Roni, dan kemudian juga Syekh Masyayikh yang ada di Madinah, Syekh Ahmad tadi, dan juga Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, Syekh Masyayikh yang kibarnya seperti Syekh Abdul Husain Abad yang sampai sekarang masih mengajar. Demikian juga dengan Syekh Rajab Al-Badr, bahkan kita punya banyak kitab pelajari, kita baca, luar biasa, berikan faedah. Maka amalan-amalan yang seperti ini yang akan membuat kita terbimbing. Ya, kita belajar dari mereka, ambil faedah-faedah dari mereka. Maka ya, jangan berpaling kepada orang-orang yang hanya sekedar mengambil dari satu dua orang masyayikh yang kemudian diilmukan sebagai orang yang paling a'lam. Dan banyak para ulama justru mereka saling berikan nasihat, berikan bimbingan agar tetap berpegang teguh dengan mereka dan lisan kita terjaga dari celah para ulama tersebut. Ya, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sekarang ini begitu mudah melakukan celaan ya, kepada para ulama yang memang sudah kokoh. Kita masih pakai celana pendek, kencing kita itu masih bengkok. Mereka sudah memberikan bimbingan kepada umat, memberikan arahan, ya, memberikan taujih-taujihnya, nasihat-nasihatnya, menulis berbagai risalah untuk menyelamatkan kita semuanya para orang-orang yang sedang mencari ilmu, bukan dengan berpegang dengan hanya satu dua orang yang kemudian diambil sesuatu yang ada keuntungannya dan kemudian ditinggalkan perkara-perkara yang semuanya itu naudzubillah akan menjauhkan kita dari bimbingan para ulama. Demikian yang diajarkan oleh agama kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian kita mengikuti torekohnya mereka para ulama agar kita terbimbing jauh dari apa yang kemudian dikhawatirkan oleh mereka agar mereka tidak terbimbing dengan cara-cara seperti itu. Allah dan besok. Maka kita akan baca arkan yang kedua. Yang di sini Syekh menyebutkan al-martabah as-saniyah al-iman, yaitu martabat yang kedua. Pan yang kedua yang sudah kita ketahui yaitu terkait dengan masalah iman, ta'riful iman. Kita akan mempelajari martabat yang kedua yaitu tentang masalah iman. Ma'asyarul muslimin, arkanul iman yang al Islam yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang telah lalu, pada dasarnya bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan, bukan sebuah hasanah, tapi benar-benar kita berupaya untuk mengamalkan. Karena kekuatan daripada ilmu adalah diamalkan. Samaratul ilm adalah diamalkan. Kita berdalam-dalam dalam satu masalah, Masya Allah, bicara ta'il, tapi nggak ada amalannya, nggak ada prakteknya. Maka kesemuanya itu barakallahu fikum akan na'udzubillah, akan membahayakan buat kita semuanya. Sebagaimana yang telah kita ma'ruf, yang telah kita kenal di dalam agama ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela Yahudi disebabkan al-ilmu bila amal. Mereka memiliki ilmu tapi tanpa amal. Sebaliknya, orang-orang yang beramal tanpa bimbingan ilmu, maka sesungguhnya itu adalah Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar tidak kita terperosok pada dua kelompok manusia ini, al-Yahud dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Maka kita belajar tentang usul salasah, tentang bagaimana prinsip-prinsip dari agama ini, tentang apa yang telah disebutkan Syekh Al-Imam Al-Mujadid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi
rahimahullah taala, itu semuanya kita berupaya untuk kita jalankan dalam kehidupan kita dalam amalnya. Bagaimana praktek tentang orang-orang yang yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktiknya orang-orang yang mengenal Nabi? Bagaimana praktiknya orang-orang yang memang mengerti tentang perkara-perkara seperti dalil-dalil dalam agama ini. Maka kesemuanya itu barakallahu fikum dalam rangka untuk kita mengamalkan. Bukan hanya sekedar teori. Itulah yang penting. Maka pahami, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Semampu apa yang kita bisa melakukan. Bersungguh-sungguh, bersemangat di dalamnya. Demikianlah masalah muslimin di mana. Demikian halnya dengan masalah kita bicara tentang masalah iman. Arkanul Islam itu cuman hafal Ustaz dari sejak SD. Sejak di madrasah kita sudah hafal jipal. Ya. Tapi prakteknya seperti apa? Bagaimana sikap seorang muslim itu kepada sesama muslim? Bagaimana sikap seorang yang beriman kepada Allah itu dengan kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain yang ada di tengah-tengah kita. Itu semuanya membutuhkan praktek-praktek dalam kehidupan kita. Makanya kita lihat. Secara kaidahnya harus kita pahami dulu. Bahwa yang namanya iman, kata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwa yang namanya iman itu adalah bid'un. Yang namanya bid'un disebutkan oleh Syekh bahwa itu adalah penyebutan untuk lebih dari 3. Untuk penyebutan lebih dari 3. Dalam bahasa Indonesia sekian. Bahwa yang namanya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Begitu. Ya. Maknanya adalah sekian. Wa'laha, yang paling tingginya qaulun la ilaha illallah. Yang paling tingginya mengucapkan la ilaha illallah. Lihat. Sekian lama kita mempelajari tentang makna la ilaha illallah. Sehingga terkadang sampai bosan, mungkin orang anggapnya enteng, ala perkara yang biasa itu. Ternyata kalau kita melihat tentang makna dari iman ini sebenarnya merujuk kepada sebuah hadis, ya. Merujuk kepada sebuah hadis, nanti akan kita sebutkan tentang takhrij dalam perkara ini. Qaulun la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendahnya, yang paling ringannya dari iman itu adalah imatatul adha 'anil thariq, menyingkirkan halangan, menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu manusia dari jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sebelum kita mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, kita akan jelaskan sedikit dari apa yang kita dapatkan dari penjelasannya, apakah dari Syekh Fauzan atau dari masyayikh yang lainnya, tentang bahwasanya yang namanya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Menunjukkan di sini ada marotib, ada tahapan yang kesemuanya itu adalah dikenal dengan amalan-amalan. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar bentuk pengulangan atau dalam bentuk zikir-zikir yang ada dalam lisan kita, tapi dalam bentuk praktek dari ucapan tersebut.
Sehingga kalau ini hanya sebuah ucapan, maka sesungguhnya orang-orang dulu kalau hanya sekedar ucapan, maka mereka akan dengan mudah mengucapkan kalimat tauhid. Apa susahnya? Ucapan la ilaha illallah. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW berdiri di awal beliau berdakwah kepada umat, tatkala berdiri atas bukit Sofa, mengucapkan kepada manusia, ayuhal Quraisy qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum Quraisy, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Kalau hanya sekedar tuntutannya ucapan, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ya selesai sudah. Mereka orang yang paling paham, orang yang paling mudah untuk mengucapkan. Karena lisan mereka sehari-hari dengan bahasa Arab. Sedangkan kita tentunya akan mengalami masalah-masalah bagi orang yang mengucapkannya. Mungkin saja akan susah, karena itu bukan bahasa sehari-hari kita. Tapi kenapa itu tidak dilakukan oleh mereka? Bahkan yang ada adalah mereka banyak menolak dari ucapan ini. Alihada jama'tana ya Muhammad tabban laka. Demikian kata Abu Lahab. Untuk yang seperti ini engkau kumpulkan kami semua ya Muhammad, silakan kau. Reaksinya justru menolak. Kenapa menolak? Karena ucapan itu adalah ucapan yang besar, yang punya kedudukan yang tinggi, sehingga disebutkan bahwasanya iman terdiri dari 70 sekian cabang, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Maka ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, artinya ada tuntutan dari sekedar ucapan. Inilah yang dikatakan Syekh, bahwa al-iman fil lughah, secara lughah adalah tasdid. Membenarkan. Secara bahasa seperti itu. Adapun secara syariat, secara syar'i, kata Syekh Fauzan Allah, bahwa kama fasaru ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana ditafsirkan tentang makna ini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadu bil qalb, dipahami, diyakini dengan hati, diucapkan la ilaha illallah juga dengan hatinya, terikat dengan hatinya, menjadi sebuah keyakinan di hatinya. Wa amalu bil jawarih, maka bukan hanya sekedar lisan, bukan sekedar keyakinan, tapi diamalkan dengan amal-amal jawarih, dari anggota badan kita, dari apa-apa yang bentuk amaliah-amaliah tadi. Sehingga ma'asyarul muslimin ibadallah, yang namanya iman itu maka termasuk di dalamnya adalah amal-amal perbuatan kita. Sehingga kata Syekh disebutkan bukan hanya sekedar ucapan dari lisan kita, bukan hanya sekedar keyakinan yang ada dalam hati kita, bukan sekadar dari amal-amal jawarih saja, tapi iman itu pun konsekuensinya adalah dengan amaliah-amaliah dengan jawarih tadi, yajidu bitta'ah, maka iman akan bertambah dengan ketaatan, melakukan ketaatan. Ketaatan adalah bentuk amaliah. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Rasul memerintahkan demikian, Allah memerintahkan demikian. Maka tidak ada pilihan bagi seorang mukmin. Ketika Allah menyuruhkan kebaikan, menetapkan sebuah kebaikan, sebuah amalan, Rasul pun demikian, maka tidak ada pilihan. Maka nali mukminin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ada pilihan yang lain, opsi yang lain untuk dia kerjakan, untuk dia pilih, untuk dia ambil.
Demikian. Maka ketika dia mengamalkan amalan-amalan tadi, maka dia akan bertambah keimanan dengan ketaatan-ketaatan tadi yang telah Allah tetapkan dan Allah tetapkan, Rasulnya tetapkan. Sebaliknya, kalau dia mengingkarinya, menjauhinya, maka yang ada adalah ayanqus bil ma'asi wa yanqus bil maksiyah. Akan berkurang iman itu dengan kemaksiatan. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang, yang paling tinggi demikian dan yang paling rendahnya itu. Berarti iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ketika berkurang sampai nol total. Ya, sampai nol total, tidak ada lagi keimanan pada. Bisa jadi, bisa. Sebagaimana ditanyakan kepada Imam Ibnu Sirin. Apakah iman itu akan berkurang? Karena di ayat-ayat disebutkannya itu adalah bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah iman. Akan bertambah iman. Maka iman yang bertambah itu dengan bacaan ayat Al-Quran, berarti iman nggak berkurang dong. Karena yang ada dalam ayat itu justru ayat bertambahnya, ayat-ayat yang menyatakan bertambahnya iman, itu dijadikan oleh para ulama bahwa iman bisa berkurang. Iman bisa berkurang dengan ayat ini. Menunjukkan tidak ada yang aman pada diri-diri kita. Bahwa iman itu akan terus kokoh. Terus kuat. Tidak berkurang sedikit pun. Lah, Allah tidak demikian. Yang ada bisa jadi pada diri kita. Apalagi yang namanya hati yataqallab, senantiasa berbolak-balik. Dulu Masya Allah seorang yang alim, seorang yang baik, seorang ikhlas. Tapi ketika banyak pengikutnya dan takut pengikutnya diambil orang lain, maka kemudian dakwah mulai bikin macam-macam aturan dan sebagainya. Tadinya orang ini Masya Allah ikhlas, sekarang jadi ketakutan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Rebutan pengikut, rebutan pendapatan. Ada. Dulu Masya Allah ikhlasnya luar biasa. Sekarang ketahuan. Oh, kenapa begitu? Yang nanya iman bertambah dan berkurang. Iya. Tidak ada yang, apakah saya bisa aman? Dan bisa jadi. Dari jihad dulu tuh masuk. Sekarang kok kayak gini? Bisa jadi. Berapa banyak manusia yang terjebak seperti itu? Pelajari. Makanya senantiasa kita berupaya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah banyak ya manusia-manusia yang kemudian dari awal kelihatannya nampak keikhlasannya, tapi ujung-ujungnya bermasalah. Terjadi setiap masa, setiap zaman, setiap saat sampai detik ini. Jadi kita harus merasakan begitu. Demikianlah asal muslimin pada fal iman, kata Syekh Fauzan, itu sifatnya umum minal Islam. Umum. Orang yang beriman, mukmin, muslim. Mukmin itu umum sifatnya. Fakul mukmin muslim. Setiap orang-orang yang beriman, mesti dia muslim. Bingung nggak? Jangan bingung dulu, nanti kan ada penjelasan. Walaysa kullu muslim mu'minan, dan tidak setiap muslim itu adalah orang yang beriman. Nah, ini kata Syekh. Sehingga yang namanya iman itu sifatnya umum. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin ibadallah, ketika ada seseorang yang menyatakan saya beriman, ayat ada yang turun. Wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab itu kami beriman. Lam tu'min walakin kul aslam. Engkau masih belum beriman, Mas.
katakan masih dalam keadaan muslim. Berarti ada perbedaan. Mukmin lebih syar'u. Seorang mukmin mesti muslim. Seorang muslim belum tentu dia mukmin. Ketika dipisahkan maknanya itu, maka beda. Tapi ketika diserukannya satu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti bukan muslim tidak. Enggak, maknanya ada termasuk ke dalamnya ada orang-orang muslimin atau muslimat begitu. Demikian yang dipahami. Ada kaidahnya. Nanti akan kita jelaskan di kemudian tentang masalah kaidahnya. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, bahwa iman terdiri dari 70 sekian cabang, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, itu adalah bentuk amaliyah. Maka ikrar seseorang mengucapkan la ilaha illallah, diyakini dengan hatinya dan dibenarkan dengan amaliyahnya. Orang yang mengucapkan tidak ada yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka bukan hanya sekedar di lisan saja, di hatinya meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya apa? Dia tidak pernah melakukan amaliyah-amaliyah yang itu haknya Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Berdoa. Maka berdoa dia hanya berdoa kepada Allah. Tidak bisa nyambat-nyambat yang lain, nyeru-nyeru yang lain. Hanya Allah yang dia seru. Ya Allah ya Rabb. Bagaimana kalau yang diseru itu adalah misalkan seorang imam yang saleh, apalagi sudah wafat, atau seorang keturunan Nabi yang baik, yang Masya Allah, tapi sudah wafat, atau bahkan ada, bisa tidak diseru, maka dia tidak bisa mengabulkan doa. Yang beredar di medsos itu kan dibolehkannya seperti ini. Nggak apa-apa, itu masih keturunan Rasul. Ngeri sedap. Ya, nah ya, bahaya menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Boleh. Tidak boleh. Siapapun. Karena hak mengabulkan doanya Allah. Tidak ada satupun makhluk. Tapi itulah tadi. Yang namanya syaitan itu pinter banget. Syaitan itu sudah menjungkalkan sekian umat dengan metodologi yang sangat dahsyat dari masa ke masa. Datang kepada orang-orang yang sedang ikhlas benar-benar kamu gak usah seperti itu, lihat itu orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang mukhlisin, orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka doa-doanya dikabulkan karena saking dekatnya mereka kepada Allah. Kalian ini siapa? Orang kemarin sore sholat aja baru belajar kemarin-kemarin. Siapa kalian? Siapa mereka? Mulai kan? Tuh. Orang ini dikenal. Masya Allah sudah keikhlasan. Kedekatannya dengan Allah. Mujibud doa, orang yang dikabulkan doanya. Maka hendaknya berikhtiar melalui mereka. Karena kalian orang-orang kotor. Pakai logika. Logika usang. Yang banyak menggelincirkan manusia. Dan itu logika ini yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Mana bodohum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka, melainkan melalui mereka kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami siapa sedangkan mereka siapa? Hakikat dari kesyirikan itu ada, tapi luar biasa itu berupaya untuk dihapus jejak-jejak seperti itu. Ditakut-takuti manusia agar tidak berkeyakinan seperti itu. Ya. Dari ucapan ini. Makanya pantas qaulul la ilaha illallah itu yang paling tingginya. Ya, paling tinggi. Berarti ada amalan-amalan yang lain dari 73 sekian itu
Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu dari jalan. Halangan-halangan, apakah ada duri, pikirkan. Ada pecahan-pecahan gelas, penting dipikirkan. Sesuatu yang membuat orang terganggu, maka berupaya dihindari. Sebaliknya, amalan yang paling buruknya itu adalah tentunya membuat sesuatu yang orang terganggu dengan lempar sekarang kan jalan raya itu jadi tempat buang sampah. Ada bangkai tikus dibuangnya ke jalan. Bangkai. Subhanallah. Ini kok kebalik-balik. Jalan sebagai tempat. Bahkan, maaf masyaallah muslimin ibadah. Termasuk yang mengganggu itu adalah ketika ada orang buang air kecil di jalan atau mobil berhenti dulu di bannya dan lain sebagainya. Lah mobilnya lewat itu kan jadi tempat najis. Ada orang lewat di situ mau ke masjid kecipratan, nggak siapa yang tahu jawab. Sama. Makanya jangan seperti wahai kaum muslimin, lihat amaliyah ini walaupun kecil hanya sekedar menyingkirkan sesuatu jalan, tapi termasuk iman, termasuk cabang dari iman. Makanya anak-anak kita pun dididik, diarahkan agar mereka jangan sampai mengganggu sesuatu, katakan melakukan sesuatu yang akan mengganggu orang di jalan. Hanya terjadi seperti itu. Kalau menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang membuat orang terganggu, itu adalah merupakan cabang dari iman, maka tentunya yang bertentangan dengan itu membuat orang susah di jalan, membuat keonaran di jalan, membuat macet di jalan, itu juga termasuk kejelekan yang justru itu akan merusak iman. Apa contohnya? Demo yang bikin orang macet di jalan. Iya enggak? Mungkin ini kan negara demokrasi, Ustaz. Boleh kalian menganggap bahwasanya demo, tapi yang namanya mengganggu di jalan tetap bukan sebuah keutamaan. Yang adalah merupakan sesuatu yang mengganggu orang. Ini mau apa? Hadis ini mau dibawa kemana? Yang seharusnya disingkirkan itu justru orang, agar orang tidak terganggu. Sekarang orang terganggu. Mau ke sono harus putar dulu. Ya kalau Cirebon masih dekat. Lah ini kalau di Jakarta, di depannya macet, sudah macet berjam-jam. Ya subhanallah. Makanya kenapa demonstrasi itu sunnah sayyi'ah dari orang-orang Khawarij. Yang pertama kali melakukannya siapa? Orang-orang Khawarij yang kemudian terjadi terbunuhnya Utsman bin Affan. Itu mereka pentolannya. Kita mau begitu mereka seperti itu. Maka kita ingatkan saudara kita kaum muslimin, jangan lakukan itu. Jelek. Itu mengganggu orang di jalan. Cara-cara yang lain banyak nih. Mengganggu di jalan itu tadi diantaranya. Buang air kecil, melemparkan sesuatu yang kemudian orang terganggu, bikin kemacetan, ya, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ma'asyiral muslimin kepada Allah. Perkara yang seharusnya kita harus berhati-hati dari sisi ini. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Hilang rasa malu. Padahal itu malu dari bagian dari iman. Makanya pelihara. Malu itu bukan begini. Orang mau belajar, ada taklim. Itu bukan malu yang dimaksud di sini. Malu itu adalah ketika seseorang beramal dengan amal kejelekan, badak aja, tetap saja. Amalan kamu itu jelek. Mau ke masjid malu, salah. Justru nongkrong di jalan, di mana orang mau pada ke masjid harusnya malu. Itu yang dimaksud malu tuh.
Orang melakukan kebaikan, sedangkan dia tidak melakukan kebaikan. Orang melakukan amal-amal soleh, dirinya dalam keadaan tetap belegar dengan kemaksiatan. Harusnya malu. Bukan malu datang belajar, mencari ilmu, datang ke masjid, beribadah. Kenapa? Malu lah. Saya jarang ke yang malu bukan itu yang dimaksud dengan malu. Malu di sini adalah malu karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana orang yang kena tangkap kemudian ditutupi mukanya, itu sih malunya bukan malu ya karena ya ditakut disorot begitu aja, kemana-mana dilihat. Malu ini yang semua kita malu. Makanya lihat, sifat malu itulah merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadisnya kan sudah kita banyak dapat. Sesungguhnya ketika ada seseorang mengangkat tangannya, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah, maka Allah malu ketika kembali tangannya dalam keadaan tidak dikabulkan doa tersebut. Ya. Sifat ini ada. Sifat malu karena banyak berbuat maksiat dan berbuat dosa. Di dalam yastahsi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak tahu malu, maka kerjakan apa yang kamu mau. Apa ini maksudnya? Malu dari beramal dan kemaksiatan. Ini banyak terjadi. Ya. Apa hadisnya dari awal? Inna min mimma adrakan nubuwatil ula. Dari apa-apa yang kalian dapat dari nubuah, dari kenabian, yang pertama adalah idza lam yastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak tahu malu, maka kerjakan apa yang kamu mau. Ini hadis ini pernah menampar seorang alim Rabbani Al-Qanabi. Siapa namanya Al-Qanabi itu? Ada yang tahu? Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi Al-Basri. Tukang mabuk. Tukang mabuk besar-besaran. Al-Qanabi. Ketika dia mau pesta miras, pesta miras ini, galon-galon. Al-Qanabi duduk di depan rumah. Tiba-tiba lewat orang asing. Ini dia di Basrah. Orang asing sedang diiringi dengan sekian banyak orang dari kalangan murid-murid. Nampak bahwa dari pakaian itu seorang alim. Kata Al-Qanabi, siapa itu? Oh, itu Syu'bah bin Hajjaj dengan murid-muridnya. Dia ahli hadis dari negeri Kufah. Turun dia, cegat. Haddatsana hadis. Sampaikan kepadaku hadis. Keluar. Bau apa? Bau arak. Bau miras. Kata Syu'bah, aku tidak mau menyampaikan hadis kepada orang seperti engkau. Pakaiannya tambah marah. Keluarkan badik kalau dulu jambian. Jambian. Kayak sekarang itu belati kecil. Belati. Todongkan. Keluar. Sampaikan hadis. Ketika ancaman seperti itu terjadi, ini nggak main-main ini. Maka disampaikan hadis dengan rantai sanadnya. Karena Syu'bah, Amirul Mukminin bil hadis, orang alim. Maka disampaikan sampai kepada riwayat, idza lam yastahyi fasna ma'syi. Jika kau tidak tahu malu, maka berbuat apa yang kamu mau. Dapat ucapan kayak gini. Dapatkan hadis, pulang ke rumahnya, naik ke rumahnya itu dalam keadaan terus terngiang-ngiang. Jika kamu tidak tahu malu, kerjakan apa yang kamu mau. Nampar. Ya. Tahu pertanyaan ke kita. Kalau kamu tidak tahu malu, ya harus kerjakan apa yang kamu mau.
bukan berarti ini apa istilahnya perkara yang dibolehkan, ya. Tapi ini sebagai bentuk yakni sebuah peringatan. Jika kamu tidak tahu malu, kerjakan apa yang kamu. Maka setelah itu kemudian beliau sadar dan bertobat, memohon kepada Allah ampunan, dan kemudian dia berangkat ke negeri Madinah, ke Darul Hijrah ke Madinah. Beliau belajar kepada Imam Malik 20 tahun. 20 tahun. Sehingga para ulama menyebut bahwa Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi Al-Basri itulah seorang yang paling terpercaya di dalam meriwayatkan kitab Muwatta, Imam Malik. Sehingga kalau Imam Bukhari menyebutkan qala haddatsana Abdullah Al-Qanabi, kemudian beliau memberikan komentar bahwa asbatun nas bil Muwatta, orang yang paling terpercaya di dalam meriwayatkan kitab Muwatta. Ngeri kan? Luar biasa, 20 tahun. Maka ketika dia pulang kampung halamannya untuk bertemu lagi dengan Syu'bah, ternyata Syu'bah sudah wafat. Maka kata dia, aku meriwayatkan dari Syu'bah langsung satu hadis. Hadis ini yang beliau riwayatkan. Luar biasa. Dan Syu'bah bin Hajjaj adalah seorang Amirul Mukminin fil hadis, yang orang kedudukannya, ya. Dan beliau punya murid bernama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah taala, juga seorang Amirul Mukminin. Beliau belajar kepada Syu'bah itu puluhan tahun, sampai ketika Syu'bah sudah rontok giginya, gak jelas ngomongnya apa. Yang mengetahui tentang hadis yang dibacakan oleh Syu'bah itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Itulah para ulama. Ya, kedudukan mereka demikian luar biasa. Dan di antara mereka ada orang-orang yang pernah terjerumus kepada kemaksiatan, tapi mereka kemudian berupaya untuk yakni meninggalkan karena malu apa yang mereka dia perbuat selama ini. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin ibadallah, makanya pantas wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itulah sebagian dari iman. Sehingga hendaknya kita malu. Maka alhamdulillah ketika ada orang yang berpakaian ya pakai yakni kholansu apa, itu dalam rangka untuk terhindar dari berbagai amal-amal jelek. Masa pakai gamis, pakai kholansu, itu masih keluyuran. Ketika waktunya ibadah, keluyuran padahal bukan musafir di satu contoh. Ada direm dengan rasa malu, dan itu harus kita miliki rasa malu seperti itu. Karena rasa malu sudah banyak yang hilang di tengah-tengah kita semuanya. Baik laki-laki, lebih-lebih para wanita sudah tidak punya lagi rasa malu. Maka itulah cerminan keimanan mereka. Wallahu a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah yang bersama Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.